Amin, saudaraku. Bukan uang yang dia minta. Dia punya segalanya. Bukan power. He is the powerful God. He is the Almighty God. Bukan talenta saudara. Bukan, tapi yang dia mau. Setiap kali kita datang di dalam rumah Tuhan. Setiap kali kita menyembah Tuhan. He want us to give our life. He want us to give our best. Untuk kemuliaan akan namanya. Amin, saudaraku. Oke. Dikatakan, ada suatu story saudaraku di sini. Katakan, after being married for 30 years, a wife asked her husband to describe her. Setelah married selama 30 tahun, a wife, seorang istri berkata kepada suaminya, how you can describe me? And the husband look at the wife slowly. And husband ini mengatakan, you are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Wife-nya bingung saudaraku, dia bertanya, what does that mean? Katanya. Husband-nya mengatakan, well, A, you are so adorable. B, you are so beautiful. C, you are so cute. Aduh, wife-nya senang sekali saudaraku. D, you are delightful. More. Okay, E, you always look elegant. F, you look foxy. G, you look gorgeous. And H, you are hot. Wife-nya senang sekali, wife-nya smile. Dan dia katakan, oh that is so lovely, thank you. How about IJK? Husband-nya mengatakan, that mean I just kidding. Jangan, don't try in your wife, okay? Because husband-nya langsung terlempar dengan cell phone-nya saudaraku. Okay, now sekarang joke Indonesian joke, saya story joke. Dikatakan, pada suatu hari setelah hari kiamat, para malaikat diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan para suami. Ini di sorga, saudaraku. Untuk mendata bagaimana besarnya dominasi suami terhadap istri. Salah satu seorang malaikat ini berkatakan, oke, coba para suami bentuk 2 barisan ya. 1 barisan untuk suami yang mendominasi istri. 1 barisan lagi untuk suami yang didominasi oleh istri. Akhirnya mereka ada 2 barisan. Kemudian sang malaikat memeriksa barisan itu. Dan malaikat ini melihat hanya ada 1 suami saudaraku yang berada di barisan suami yang mendominasi istri. Yang lainnya berada panjang saudaraku, barisan suami yang didominasi oleh istri. Wah, malaikat ini jengkel, marah, kecewa saudaraku. Dia katakan, oh sungguh sangat mengecewakan. Dia katakan, bukankah para suami ini diciptakan untuk menjadi pemimpin asal istrinya? Bukan sebaliknya. Lihat, dia katakannya satu-satunya pria itu. Lihat pria ini, kalian seharusnya menyontoh pria ini. Pria ini mendominasi istrinya, di barisannya mendominasi istrinya. Lalu malaikat itu berkata pada bapak ini, dikatakan, Pak, engkau betul-betul membuatku bangga. Katakan bagaimana cara hidupmu Pak, sehingga engkau berada di barisan suami yang mendominasi istri. Bapak ini mengatakan, aduh malaikat saya enggak tahu. Tadi saya disuruh istri saya berdiri di sini dan enggak boleh kemana-mana. Haleluya. Oke. 1945 saudaraku, di tahun 1945. Suatu era, suatu masa di mana ada 3 orang evangelis yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Who are they? Siapa mereka? Dikatakan yaitu Billy Graham, yang kedua Chuck Templeton, yang ketiga yaitu Brown Clifford. Ketiga orang ini dipakai secara luar biasa. Mereka in the mid-20s. Mereka orang-orang pemuda-pemuda yang masih muda. Pemuda-pemuda yang perkasa. Yang Tuhan pakai secara luar biasa. Dikatakan setiap kali mereka mengadakan KKR. Setiap kali mereka mengadakan kebangunan rohani. Puluhan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang
memenuhi akan audium, memenuhi akan stadium yang mereka pakai. Bahkan dikatakan kira-kira 30.000 orang. Setiap kali 3 orang ini, either Billy Graham, or Chuck Templeton, or Bron Clifford mengadakan suatu kebangunan rohani, the stadium is very packed, the stadium is very penuh. Dikatakan bahwa di situ terjadi kesembuhan ilahi yang luar biasa. Ribuan orang mendapat jamahan Tuhan. Terjadi pemulihan, ribuan orang dipulihkan. Ribuan orang menerima Kristus. Saudaraku, pada tahun 1945, The Time Magazine talk more about Chuck Templeton and Bron Clifford. Mereka menyebut nama Chuck Templeton and Bron Clifford lebih daripada nama Billy Graham. Karena kedua orang ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Even Hollywood want them. Saudaraku, dikatakan, Time Magazine mengatakan, Chuck Templeton was called the most gifted and talented young man in America today for preaching. Dikatakan Chuck Templeton is the most gifted and talented young man in America today for preaching. Saudaraku, but today, if I ask you that 3 names, Billy Graham, saudara tahu siapa Billy Graham? Do you know who is Chuck Templeton? Do you know who is Bron Clifford? Siapa mereka, saudaraku? Have you heard that name di dalam generation saudara, bahkan generation saya? Or maybe generation Pak Simon. Did you heard that name? Chuck Templeton and Bron Clifford. What's going on with them? Apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Kenapa kita tidak mendengar akan nama mereka lagi? Saudaraku, Chuck Templeton. Listen to this. Approximately 5 years after that, he got delusion. Dikatakan he walk away. Dia meninggalkan ministrinya. And pursue a career to the television and radio business, menjadi penulis kolom di newspaper. Dikatakan Chuck Templeton 5 years after that, after dia dipakai Tuhan secara luar biasa, dia meninggalkan ministry dia. Dia bekerja untuk television and radio sebagai komentator. Dikatakan dia meninggalkan akan faith dia. Dia katakan, I don't believe who is Jesus Christ anymore. Listen to this. I don't believe who is Jesus Christ. Saya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan kehidupan kita. How about Bron Clifford? Where is Bron Clifford? Dikatakan bahwa Bron Clifford, he lost his family, he lost his faith, he lost his ministry, he lost his health, then his life in alcohol and materialism. Dikatakan bahwa Bron Clifford, dia kehilangan akan family dia. Dia kehilangan akan ministry dia. Beberapa tahun setelah itu dia kehilangan akan faith dia, akan iman kepercayaan dia. Dia kehilangan akan health dia. Dan akhirnya dia kehilangan akan life dia karena alkohol dan materialism. Pada saat dia berumur, dia meninggalkan anaknya, istri dan anaknya. Karena salah satu anaknya terkena Down syndrome. Dikatakan saudaraku pada umur 35 tahun. That's me approximately 10 years. After Tuhan pakai dia secara luar biasa. Bron Clifford ditemukan mati di sebuah motel murahan di Amarillo, Texas. Dia ditemukan meninggal karena liver problem, karena alcohol problem, alcohol addiction yang dia punyain. Di suatu motel yang murahan di Amarillo, Texas. Dan apa yang terjadi? Beberapa hamba Tuhan, beberapa pastor di Amarillo, daerah Amarillo, dia mengumpulkan uang untuk membeli peti mati untuk Bron Clifford dan mengirimkan jenazahnya ke North Carolina, ke tempat keluarganya. Saudaraku, it is not how we start that matters, but how we finish. It is the most important thing di dalam kehidupan saudara dan saya. Pada pagi hari ini kita almost meninggalkan 2012. Saya tidak tahu kenangan apa yang terjadi pada tahun 2012. I do not know what experience that you have, that we have di dalam 2012. Saudaraku,
Maybe we start strong di dalam tahun 2012, Januari pada tahun 2012. Tapi I do not know, where are you, where am I saat ini saudaraku. Are we still strong? Are we still running the race pada saat terakhir 2012 ini? 3 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2012. 3 minggu lagi approximately kita akan memasuki the new era, the new years yang kita tidak tahu. Saudaraku, where are we? Where are you? This morning. Biar kita boleh merenungkan pada pagi hari ini. John Bissanio, seorang pastor dari First Baptist Church. Pada waktu itu dia katakan dia kira-kira berumur 30 tahun. Seorang pastor dari First Baptist Church dan dia mengunjungi mertuanya, ayah mertuanya untuk together celebrate the Thanksgiving. Pada saat itu ayah mertuanya bernama John Beck, dia katakan kepada John Bissanio, dia katakan, John, make sure, ini pastor dari Houston saudaraku, dia katakan, John, make sure your heart is close to Jesus every day. It is long way from here to where you want to go. That is some journey yang kita semua harus tempuh. And Satan is no hurry to get you, John. Satan is no hurry to get you. You know why? Because based on the research and on my experience to walk with God, 1 in 10, dia katakan 1 in 10, approximately 1 di antara 10, who began to serve the Lord at age of 21, still serving the Lord at age of 65. Mertuanya ini memberikan suatu nasihat, dia katakan, John, make sure your heart is close to Jesus. And not every month, not every year, not every Christmas, not every Paskah, tapi every day di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena there is a journey yang harus kita jalani saudaraku. It is long way from here to where you have to go. Saudaraku, and Satan is no hurry to catch us. Because he has time. Because he think, kalau kita bermain-main, kalau kita tidak strong di dalam kehidupan kita, he is no hurry to get us. He has time because there is a journey. Saudaraku, dikatakan bahwa 1 of 10 who begin serve the Lord at age 21, 1 di antara 10 yang mulai ministry, yang mulai melayani Tuhan pada umur 21, still serving the Lord at the age of 65. Saudaraku, 30 tahun setelah itu John Bissanio membuka akan Alkitabnya. Di dalam waktu father-in-law-nya memberikan dia nasihat ini, dia tulis nama-nama daripada teman seminari dia, sebanyak 24 orang. Dia tuliskan nama-nama mereka. 30 tahun setelah itu dia buka itu Bible-nya saudaraku, dia katakan. Di situ dia lihat nama-nama daripada temannya. Some of them is very motivated person. Some of them is the top of the class student, bekas temannya, saudaraku. Some of the friend is very good preacher. Some of the friends has a big dream yang pernah dia sharekan dengan John Bissanio. Untuk big dream di dalam ministry. Apa yang akan dia capai, apa yang akan dia achieve. Saudaraku, pada saat dia membuka akan Bible-nya di halaman pertama, saudaraku, dia mulai coret itu nama teman-temannya satu persatu, dia mulai coret saudaraku. Akhirnya he just down to 3 people that still setia melayani Tuhan. Dia cuma menemukan 3 orang temannya yang masih setia melayani Tuhan. Saudaraku, karena itu Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diberi anugerah itu saudaraku. But that is our part untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Not to take it for granted. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari suatu kehidupan seorang raja yang luar biasa. Kita akan belajar dari kehidupan Raja Salomo pada pagi hari ini. How he start,
how he start his life, bagaimana Raja Salomo memulai kehidupannya, bagaimana Raja Salomo memulai pelayanannya, bagaimana Raja Salomo memulai apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dia. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 2. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara masih bersama saya? Alright. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau saudara sudah temukan, kita perjanjian lama, katakan amin supaya kita amin. Alright. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 yang keempat. Dikatakan, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Ayat yang ketiga, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Ayat yang keempat, "Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel." Saudaraku, sebelum itu yang pertama kita belajar dari kehidupan Raja Salomo. Yang pertama, Salomo mempunyai a good father. Salomo mempunyai a good father, ayah yang baik. Salomo dilahirkan di istana Raja Daud. Even though Daud is not a perfect father, even though Daud bukan ayah yang sempurna, tetapi Daud dikatakan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mau dibentuk, orang yang humble, orang yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Daud dikatakan adalah orang yang takut dan mengasihi Allahnya, sehingga Tuhan menyebut dia, "He is the man after my own heart." Saudaraku, Salomo had a good father. Awal daripada kehidupan Salomo dimulai dengan awal yang baik. Tidak semua orang laki mempunyai good father. Tapi Salomo dikatakan dia lahir di istana Daud. Dia lahir mempunyai ayah yang disebut he is a man after my own heart. Seorang ayah yang sangat dikasihi oleh Allah. Kalau seorang yang sangat dikasihi oleh Allah, I believe there is some strength, there is something yang Tuhan lihat sehingga Tuhan jatuh cinta kepada orang tersebut. I believe Daud orang yang adore God. I believe Daud orang yang mencintai akan perintah-perintah Tuhan dan melakukan akan perintah Tuhan. Salomo had a good father. Yang kedua tadi dikatakan bahwa Salomo menerima nasihat yang baik dan berharga dari ayahnya. Sebelum Daud meninggal, sebelum Raja Daud meninggal, dia memberikan suatu nasihat yang luar biasa untuk Salomo. Dia katakan, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, Salomo, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung, Salomo, dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Saudaraku, Salomo tahu dia harus menggantikan ayahnya. Salomo tahu dia harus menggantikan posisi daripada Raja Daud, bukan suatu hal yang mudah. Sehingga Raja Daud memberikan suatu nasihat yang berharga untuk anaknya. Dan Salomo menerima akan nasihat itu. Saudaraku, yang ketiga, Salomo also made a good request. Salomo mengajukan permintaan yang sangat baik kepada Tuhan. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 3. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja 3. Kita belajar akan kehidupan Salomo pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14.
Dikatakan 1 Raja-Raja 3, 1-14 dikatakan. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Ayat yang ketiga, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ayat yang keempat, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. I believe Tuhan menampakkan diri karena Tuhan berkenan dengan persembahan yang Salomo berikan kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar dan yang tak terhitung dan tak terkira banyaknya. Ayat yang ke-9 adalah permintaan Salomo, dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Apa yang Salomo minta, saudaraku? He can ask for the power. Dia bisa meminta kekayaan. Dia bisa meminta umur panjang. Tetapi ayat yang ke-9 dia katakan, give me a discerning spirit. Suatu permintaan yang luar biasa. Karena Salomo tahu bahwa shoes yang harus dia pakai untuk menjabat sebagai raja, untuk umat Israel, untuk bangsa Israel, ada shoes yang tidak mudah. Adalah shoes, the big shoes yang harus dia pakai, yang menggantikan ayahnya. Karena itu dia katakan, ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dikatakan, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Ayat 10 dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Please God. Dikatakan ayat yang ke-11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Salomo tidak meminta power, Salomo tidak meminta wealth, kekayaan, Salomo tidak meminta health, kesehatan, umur panjang. Tapi karena wisdom yang Salomo minta, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau Salomo, tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau, takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat yang ke-13, God gave the bonus to Solomon, dia katakan. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudaraku, wow, luar biasa. Apa yang Tuhan berikan bonus untuk Salomo. Even though Salomo tidak meminta kekayaan, dikatakan bahwa melalui wisdom, gak ada orang yang berhikmat sebelum
dan sesudah Salomo. Juga kekayaan, gak ada orang yang kaya sebelum dan sesudah Salomo yang sekaya Salomo. Saudaraku, but God is not stop right there. Ayat 14, there is a condition. Saudaraku, kalau Tuhan menuntun kehidupan kita, kalau kita mau mendapat janji mewarisi akan janji-janjinya, kalau kita mau mewarisin akan apa yang menjadi bagian daripada kita yang Tuhan sediakan, what God has in store for us, there is ayat 14, ayat 14, there is a condition dikatakan. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Katakan, kalau Salomo, semuanya ini akan terjadi. Semuanya ini akan Salomo warisin. Semuanya ini akan Salomo dapatin. Kalau dia tetap hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Yang keempat, Salomo perform a very good project. Salomo membangun bait Allah. Suatu honor, suatu hal yang luar biasa. Daud tidak diizinkan untuk membangun akan bait Allah. Tapi Salomo, anaknya, Tuhan izinkan untuk membangun bait Allah. Dikatakan kekayaan Salomo luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa kekayaannya melebihi semua kekayaan raja di dunia. Saudaraku, kita baca di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-21. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-21. Dikatakan, segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Wow, perak tidak berharga pada zaman Salomo. Semuanya terbuat dari emas, saudaraku. Ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dikatakan Salomo diizinkan untuk membangun bait suci Allah. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja ini suatu hal yang luar biasa mengenai pembangunan bait suci Allah. Untuk ruang yang maha suci dikatakan Salomo menggunakan 23 ton emas murni. Semuanya dilapisin dengan emas murni. Baik itu lantai, dindingnya, semuanya saudaraku dilapisin dengan emas murni. Suatu hal yang luar biasa. I just can only imagine. Dengan apa yang kita baca, kalau saya baca di dalam kitab Raja-Raja ini. Bagaimana kemuliaan bait suci yang Salomo bangun. Bahkan dikatakan paku-pakunya juga dari emas murni, saudaraku. Pakunya itu sebesar 1/4 pound untuk membangun bait suci Allah. Suatu hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan tidak jatuh cinta dengan Salomo. Hatinya melekat sepenuhnya kepada Tuhan saat itu. Hatinya memberikan yang terbaik untuk Tuhannya pada saat itu. Hatinya penuh dengan penyembahan pada Tuhannya. Bagaimana Tuhan tidak memberkati kehidupan dia secara luar biasa. Saudaraku, yang kelima, Salomo had a good prayer life. Dia tidak hanya sebagai raja, dia tidak hanya sebagai panglima perang, tetapi dikatakan dia sebagai imam. Dia mempunyai a good prayer life. Dia mempunyai kehidupan doa yang baik. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 8. 1 Raja-Raja 8. Kita enggak akan baca semuanya. Ayat yang ke-54. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-54. Judul daripada 1 Raja-Raja 8 adalah doa Salomo. Dia tahu how to pray, saudaraku. Orang yang enggak pernah berdoa, saudaraku, kalau disuruh doa, maybe Tapi kalau kita lihat, saudaraku, untuk Salomo, saudaraku, kalau dia disuruh berdoa, doanya begitu luar biasa. He has a good prayer life. Dia adalah seorang imam, dia seorang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan, ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah dia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit.
Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring. Ayat 56 katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantara Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Saudaraku, yang keenam, Salomo menuliskan many good books. Salah satunya yaitu Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Buku-buku yang penuh dengan hikmat. Buku Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Who said that Salomo do not have a good start? He has a very good start di dalam kehidupan dia. Dia has a good father. Dia lucky. Dia has a good father. Ayah yang sangat dikasihi oleh Tuhan. He received a good advice. Dia menerima advice yang luar biasa dari ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Saudaraku, he has a good request kepada Tuhan. Sehingga Tuhan has a favor upon his life. Tuhan memberikan favor, memberikan bonus di dalam kehidupan Salomo. Karena dia have a good request. Tuhan berikan aku discerning spirit. Tuhan berikan aku wisdom. I do not want anything, I just want a wisdom. Saudaraku, but God added the bonus to his life. And Salomo diizinkan membangun bait Allah yang luar biasa. Salomo mempunyai good prayer life. Dikatakan bahwa Salomo write a good books. Buku yang sampai sekarang masih relevan untuk kehidupan saudara dan saya. Buku Amsal. Buku yang masih saat sekarang kalau kita perlu wisdom, kita masih melihat akan buku itu. Buku Pengkhotbah dan Amsal, saudaraku. Kidung Agung. Suatu hal yang luar biasa, saudaraku. Suatu kehebatan Salomo. Salomo start with the good start. Sampai Tuhan Allah menampakkan diri 2 kali kepada Salomo. Dua-duanya Tuhan berbicara kepada Salomo. Dua-duanya God give Salomo pesan. Saudaraku, pesannya apa saudaraku? Dikatakan bahwa jika engkau hidup menurut ketetapanku dan perintahku. Itu adalah janji daripada Tuhan. Maka Salomo, berkat Allah akan mengalir dalam kehidupanmu. Saudaraku, Salomo dikenal sebagai raja yang luar biasa di dalam perdagangan. Sehingga Ratu Sheba pun datang ke Salomo untuk melihat kekayaan, untuk melihat, untuk belajar daripada Salomo. Bahkan memberikan sebagian daripada upetinya kepada Salomo. Saudaraku, but again, it doesn't matter how good we start the race. The most important how we finish the race. Amin, saudaraku. Kejatuhan Salomo. Apa yang menyebabkan kejatuhan Salomo jatuh di dalam dosa? Meskipun Allah sudah menampakkan dirinya 2 kali kepada Salomo. Sehingga dikatakan bahwa menandakan bahwa dia orang yang dikasihi Allah. Namanya Jedidah. Namun jika Salomo menyimpang dan tidak hidup menurut ketetapannya. There is akibat yang harus Salomo tanggung. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Tidak hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk negaranya, saudaraku. Suatu hal yang sangat serius sekali. Kita baca dalam 1 Raja-Raja. Kita akan baca 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Raja 11 ayat 1 sampai ayat keempat. Kita akan melihat. Dikatakan Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ayat yang pertama dikatakan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, dikatakan Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat yang ketiga. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Yang kaum pria tidak boleh iri, saudaraku. Ayat keempat. Pada waktu Salomo sudah tua,
Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat yang kelima, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Saudaraku, itu adalah saat kejatuhan daripada Salomo, di mana terjadi suatu penyembahan berhala, ada suatu kompromis yang terjadi di dalam kehidupannya. Ada suatu kompromis yang terjadi di dalam kehidupannya. Dikatakan kalau kata itu, saudaraku, kita celupkan ke dalam air yang lagi kita didihin, saudara, kata itu akan diam-diam aja, karena dari air yang masih feel comfortable, air yang dingin kemudian mulai anget, tapi lama-kelamaan air itu mendidih, kata itu tidak bisa lari lagi dan akhirnya mati. Demikianlah dengan dosa, saudaraku. Sometimes we feel like that's okay, just one time. That's okay, just two time. That's okay, just three times. Tapi lama-kelamaan kasih karunia itu tidak ada lagi. Kebal, saudaraku. We feel numb, we cannot feel anything anymore di dalam kehidupan kita. I believe Salomo, dia have a very good start. Dia mendapatkan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi pada saatnya sedikit demi sedikit istri-istrinya mempengaruhi dia. Sedikit demi sedikit dikatakan istri-istrinya menyuruh dia untuk menyembah ilah-ilah yang lain. Sedikit demi sedikit bahkan dikatakan Salomo jatuh cinta dengan mereka. Saudaraku, bahkan mendirikan kuil-kuil penyembahan untuk ilah-ilah mereka. Disitulah start daripada kejatuhan Salomo. Disitulah dia tidak bisa mempertahankan kehidupannya lagi. Saudaraku, biarlah pelajaran ini suatu peringatan bagi kehidupan kita. Salomo raja yang luar biasa. Kalau saya pikir who am I dibandingkan dengan Salomo. Tapi hal ini dituliskan di dalam firman Tuhan untuk menjadi peringatan bagi umatnya, untuk menjadi peringatan bagi anak-anak Tuhan, bagi kehidupan saudara dan saya. Karena itu sekali lagi Paulus mengatakan kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Untuk kita tidak main-main dengan grace, dengan anugerah apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, tahun 1776, there is 55 people gather in Philadelphia at the Constitutional Convention to frame this country. 55 men gather di Philadelphia untuk menjadikan negara ini dengan fondasi in God we trust. Saudaraku, mata uang, saya bawa mata uang. Masih ada namanya in God we trust di mata uang negara Amerika, saudaraku. Dikatakan bahwa on the $1 bill we find our nation seal dengan kata-kata e pluribus unum, which mean from the many one and still be one and could be have unity, because the unity dikatakan it's founded in Jesus Christ. The founder daripada negara ini, negara Amerika, percaya bahwa sebagai negara Kristen, meskipun terdiri dari banyak bangsa, meskipun terdiri dari banyak kebudayaan, tapi kita bisa disatukan oleh kasih Kristus. But on the back daripada money ini kita lihat adalah suatu piramid yang belum terjadi, yang belum sempurna. Di atas daripada piramid ini ada suatu mata yang melihat. What is that mean? Yaitu mata daripada Allah. The eyes that represent the eyes of God looking out, yang melihat this great nation, yang melihat kehidupan negara ini, saudaraku. Digambarkan by the unfinished pyramid ini, Tuhan mengatakan, Amerika, you have a good start, but you not finished yet. Amerika, you have a good start, but you not finished yet. My eyes is watching
over you. Mataku melihat akan terus mengawasi akan negara ini. Mengawasi akan kehidupanmu. Saudara, apa yang terjadi di dalam negara ini? Saudara, kalau saya boleh share pada pagi hari ini. Because my heart was trembling. Untuk beberapa saat, beberapa minggu kemarin, I will share it to you. Kenapa bencana demi bencana terjadi di negara ini? Maybe you say it's not just this country, everywhere. That's true, it's everywhere. Karena semuanya menuju ke arah sana, saudaraku. It's not, I do not try to discourage you with the message at the end of the year. But I just want the church of God. I just want each one of us, we wake up. It's a wake up calling di dalam setiap kehidupan saudara dan kehidupan saya. Where we at right now. Bagaimana kehidupan saudara dan saya saat ini? Amerika, saudaraku, why so many problem yang terjadi di negara ini? Problem with the economy, problem with the moral. You know, every day is going down and going down. Problem with the kids, you know, kids shooting their classmate. Problem dengan suatu drug, alkohol. Problem bencana alam. Problem dengan abortion, killing the unborn baby. Why so many things happening in this country? Saudaraku, tahun 1960, William Bennett, dia seorang yang menjabat sebagai Secretary of Education di negara ini. Dia katakan, dia tuliskan suatu artikel, dia katakan dari tahun 1960 sampai 1990, approximately 30 years, there has been 560% increase in crime. Lebih dari 400% increase di dalam kelahiran baby di luar pernikahan. 4 kali lipat increase percentage di dalam perceraian. Dan 3 kali lipat percentage increase di dalam children living with a single parent. Dikatakan lebih dari 200% increase di teenager suicides. Dan dikatakan almost 80 points in SAT score. Why that happened? Saudaraku, dikatakan bahwa there is no more absolute truth. Apa yang terjadi pada tahun 60-an, saudaraku? Dikatakan suatu gerakan yang mereka sebut moral relativism. Moral relativism, suatu mengatakan bahwa everything is permitted. Saudaraku, pada tahun itu gerakan ini melanda negara ini secara luar biasa. Tapi saudara tahu, student yang terjadi pada tahun 60 saat ini bukan student lagi. They are maybe on the top the government office right now. Some of them maybe menjadi judge di negara ini. Some of them menjadi teacher di negara ini, profesor di negara ini. Yang mengajarkan akan moral relativism ini, saudaraku. And the sad part, the church is sleeping. I am so sorry to say that. But the church is sleeping. Saudara, it's a big thing yang terjadi saat ini, saudaraku. Apa yang kita katakan there is no absolute truth. Apa yang anak-anak kita diekspos untuk public school, it doesn't matter you go to public school or private school. But anak-anak kita diekspos, this is maybe wrong for you, but it doesn't mean it's wrong for me. Betul, saudaraku? The same-sex marriage may be wrong for you, but don't say it because maybe it's not wrong for me. That's what happening. Even di tempat pekerjaan is the same thing. When I talk about, I'm not condemning the homosexual. We have to love them. But the act, perbuatan mereka, itu yang Tuhan tidak berkenan. Yang merupakan suatu dosa. Dan right now the church is compromising. It's so sad. The church is compromising, saudaraku. Mereka melakukan same-sex marriage at the church. Mereka takut untuk berbicara tentang dosa. No, I do not want to lose my members. No, I do not want to feel that seorang yang kolot, seorang yang kuno. Pastornya kolot, pastornya kuno. This is not relevant anymore, pastor. Saudaraku, that is what happening in this country. This is what happening in the church right now in America. I just only can say in America. Karena saudaraku, saya melihat banyak hal yang terjadi di negara ini sampai saat ini, saudaraku. Sex before marriage, that is maybe not good for you, but it doesn't mean it's not good for me. Relativism,
Saudaraku, suatu hal yang luar biasa. Berapa hari yang lalu, in the morning, saudaraku, suami saya mengatakan, thank God we live in Texas. No, it's not thank God we live in Texas. It's gonna happen everywhere. Marijuana, legalize marijuana and same-sex marriage. Di mana saudaraku? Di Washington State, di Seattle, di Colorado. Dikatakan saudaraku, apa yang dia katakan? The Seattle Police Department email 1,300 officer telling them not to write any citation for smoking pot in the public until further notice. Saudaraku, you can have, dikatakan di Colorado, where pot fans will also be able to grow their own plants. The law take effect by January the 5th. Hello. Hal ini it just trembling my heart. Saudaraku, mereka mengatakan even though legal 21, how can you control? If somebody 16, 19, 20, bahkan maybe 13 years old, how you can control them if you make it legal? Saudaraku, can you imagine sometimes kita we always check for the drug test. But kalau marijuana legal, saudaraku, what is the point to check for the drug test? Can you imagine you go to work and your coworkers telling you, mengatakan pada saudara, let me just smoke the pot first ya outside, I'll be back. Saudaraku, suatu hal yang sangat tragis, suatu hal yang sangat serius, suatu hal yang saudara dan saya tidak tahu what is the solution. But the solution is easy to condemning. It's easy to say America is going down and down. It's easy to point out the finger. But the solution is you and me. Apakah saudara bawa Amerika di dalam negara ini, di dalam kehidupan doa saudara? Atau kita cuma sibuk dengan kehidupan kita sendiri? Saudaraku, bawa negara ini di dalam kehidupan doa kita. We carry this city di mana kita tinggal di dalam kehidupan kita. Saudaraku, that is the future untuk kehidupan anak-anak saudara dan saya. That is the future untuk the next generation. That is the future for the church. And just say, I will go back to Indonesia, it's going to be the same. It's going to be the same. I'm going back to Europe, it's worse right now. It's already happening. Saudara, tidak ada tempat yang aman di negara, di dunia ini saudaraku. Unless we go back to the basic. Yaitu kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Untuk menyelamatkan kehidupan saudara, saya, keluarga kita. Kehidupan gereja kita. Kehidupan negara kita. Saudaraku, suatu hal yang sangat serius saat ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita akan lihat, are we still on the right track? Are we still berlomba di dalam pertandingan iman dengan mata yang tertuju kepada Kristus? Kita lihat dalam 1 Korintus 9, 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24, 27. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat ke-26. Sebab itu Paulus mengatakan, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Finishing strong, it doesn't mean we are perfect people. Finishing strong, it doesn't mean you and me. Kita nggak bisa jatuh di dalam kehidupan kita. Finishing strong, it doesn't mean kita tidak mempunyai kelemahan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, finishing strong, it doesn't mean we not gonna face any more problem di dalam kehidupan kita. Saudaraku, but
finishing strong. That means we go with Jesus, we keep Jesus dalam kehidupan kita. Close every day di dalam kehidupan kita. Saudaraku, nama-nama pahlawan iman yang kita lihat di dalam Ibrani 11 dikatakan some of them they start when they're not young anymore. Some ada di antara mereka bekas prostitut dengan latar belakangnya berbeda. Ada di antara mereka yang pernah membunuh umat Tuhan. Ada di antara mereka yang penakut, saudaraku, yang menyangkal Kristus. Ada di antara mereka yang committed adultery, berbuat zina di dalam kehidupannya, mengambil istri orang, membunuh suaminya di dalam kehidupannya. Saudaraku, ada di antara mereka yang mempunyai emotional problem. Ada di antara mereka yang merasa dirinya sebagai orang yang gagal. Tapi one thing that make it different, mereka tetap lari di dalam perlombaan iman. Amin, saudaraku. Apa yang menyebabkan kita bisa finish strong? Yang pertama, yaitu stay in. Stay in the word. Ada 4S. Yang pertama stay in. Stay in the word of God. Karena the word of God itu yang bisa menguatkan kehidupan kita. Raja Daud mengatakan, saat firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat kita menghadapi kegelapan di dalam kehidupan kita, saat kita keputus asa, saat kita discourage di dalam kehidupan kita, saat kita tidak tahu kemana jalan yang harus kita tempuh, saat kita menghadapi suatu persimpangan jalan, Daud mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat kita menghadapi musuh, mungkin merupakan suatu business deal, mungkin suatu pekerjaan, mungkin itu suatu promotion yang tidak terjadi, mungkin itu keluarga problem, mungkin itu sekolah problem, apapun yang kita hadapi, firman Tuhan mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman itu yang menjadi pegangan dalam kehidupan saudara dan saya. Pada saat kita down, melewati lembah kekelaman, He said that He is a good shepherd untuk kehidupan saudara dan saya. Aku adalah gembala yang baik. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan apa yang benar dan apa yang salah. Dan satu hal yang saya mau katakan, firman Tuhan itu tetap relevan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Satu-satunya buku yang relevan di dunia ini, yaitu The Word of God. Saudara, satu-satunya buku yang bisa menjawab segala persoalan saudara, masalah saudara, pergumulan saudara, yang menegur saudara, yaitu firman Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana kehidupan saat teduh kita? Mari kita koreksi pada pagi hari ini. Yang kedua, what make us strong? To finish strong, yaitu to stay close. Stay close to a friend who love you enough to tell you when you are screwing up. Don't be the lone ranger. Cari teman-teman yang bisa membangkitkan, membangun akan kehidupan saudara. Bukan teman yang justru menjatuhkan. Bukan teman yang justru menjauhkan saudara daripada hadirat Tuhan. Bukan teman yang justru mempengaruhi saudara tidak dekat dengan Tuhan. Tapi cari the right person, the right friend. Yang bisa membangkitkan kehidupan saudara dan saya. Yang bisa menegur saudara dan saya. Saudara, bukan teman yang cuma basa-basi, tapi yang mau masuk dalam, saudaraku, sometimes gak enak masuk dalam kehidupan orang. Sometimes I don't like to do that, but I have to. Cari teman yang berani untuk menegur, sin is sin, wrong is wrong, right is right. Saudaraku, gak enak ditegur, tapi teman yang demikian dikatakan firman Tuhan itu lebih dekat daripada saudara. Karena teman yang demikian ada teman yang menyelamatkan akan kehidupan kita. Amsal 27:17 mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudaraku, dua orang berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Cari teman, saudaraku, teman yang benar-benar bisa membuat kehidupan kita lebih hari lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin, saudaraku.
Yang ketiga, what make us to finish strong? Stay away from our weaknesses. Stay away from our weak point, weak area. Saudara, Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangin kita. Dan berlomba dengan tekun, dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Stay away from our weak area. Saudara tahu, saya tahu what is my weak area. Saudara tahu what is your weak area. Kalau kita tahu kalau kita weak area dalam shopping, saudaraku, ya lebih baik enggak ke mall every day. Saudaraku, dari enggak beli, pasti jadi beli. Kalau itu weak point kita. Saya enggak tahu weak point saudara. Maybe weak point saudara penakut. Kalau saudara penakut, ya jangan suka nonton film-film yang horor. Jangan suka baca buku-buku yang horor. Saudara, I guess somebody around here. Kalau saudara weak point-nya pikiran-pikiran yang kotor, I try untuk dalam nama Yesus, pikiran kotor, hancurkan pikiran kotor, enggak akan terjadi. Jangan lihat movie-movie yang enggak benar saudaraku. Lihat movie-movie yang benar. Lihat baca buku-buku yang sehat. Supaya pikiran kita juga jadi sehat. Jangan di depan komputer dan semuanya ada di situ. Saudaraku, untuk tidak membawa diri kita ke dalam percobaan. Kalau weakness kita lemah terhadap lawan jenis. Nah ini. Jangan konsultasi. We do not recommend consultation between lawan jenis. Ya, apalagi kalau misalnya saudara, itu terjadi nih di Indonesia, bukan di sini. Ada seorang mengatakan, aduh, saya ada problem dengan ayah saya. I know you do not kasih seorang bapa. Do you think you feel kasih seorang bapa? Not yet. Oke, lebih dekat lagi dengan saya. Mulai dielus-elus saudaraku. How about this? Do you feel the father love? Start a little bit. Saudaraku, get closer some more. Let me hug you even more. Okay, how about this? This is the father love. Do you feel it? Saudaraku, this is hamba Tuhan. Akhirnya terjadi suatu kejatuhan. Saudaraku, kalau kita tahu weaknesses kita stay away from our weakness area. Find a friend that bisa menggeret kita untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Stay in the word, karena dikatakan firman Tuhan itu menyucikan akan kehidupan kita. Firman Tuhan itu menyucikan akan kehidupan kita, akan hati pikiran kita. Yang keempat, yaitu stay focus. Ibrani 12 ayat 2, mari kita baca. Ibrani 12 ayat yang kedua. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, stay focus. Apa yang menjadi priority di dalam kehidupan kita? Untuk Rasul Paulus mengatakan, melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. What does that mean? Is that mean we have to read the Bible 24 hours a day? Is that mean we have to say the prayer 24 hours a day? No. Kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Apa yang kita lakukan? Apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang menyenangkan akan hatinya? Kita tetap bekerja saudaraku, kita tetap melayani umatnya, kita tetap fellowship one another. Tapi mata kita, arahan kita kepada Dia untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Amin saudaraku. Kita enggak fokus when is our finish line. Maybe tomorrow, maybe 10 years, 40 years from now. Tapi dikatakan, Paulus mengatakan bukan fokus to the finish line, tapi fokus, mata kita fokus, tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, maybe you can see the long boat things. Kita akan belajar dari long boat contest, saudaraku. Di dalam long boat nanti kita akan belajar di mana the contestant tidak tahu. The contestant tidak tahu di mana finish line, karena
yang tahu itu adalah orang yang membelakangi kehidupan, yang membelakangi kita, yaitu the coxswain. Itu orang yang tahu where is the finish line. Semua yang mendayung itu tidak tahu, saudaraku, finish line-nya di mana. Tapi the coxswain itu yang memberikan direction kepada mereka. The coxswain itu yang memberikan direction ke kanan, ke kiri, slow down, stop, speed up. All the contestant harus melihat dia. All the contestant, orang-orang yang mendayung itu harus mengikuti akan perintah dia. Orang yang mendayung itu harus mendengarkan direction yang dia ucapkan. Orang yang mendayung itu harus mempercayai akan the coxswain itu, saudaraku. Demikian juga di dalam kehidupan kita. We do not know when is our finish line. But every day kita boleh mendengar akan suaranya. Every day through the Holy Spirit, melalui firman-Nya. Kita boleh mendengar melalui persekutuan. Setiap kali kita bersekutu bersama-sama, kita boleh mendengar akan firman-Nya. Kita boleh mempercayai akan firman-Nya. Kita boleh melakukan akan firman-Nya. Saudaraku, supaya kita bisa finish strong menuju ke tujuan yang sudah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat suatu cuplikan tahun 1992, yaitu pertandingan Olimpiade di musim panas yang diselenggarakan di Barcelona dengan seorang atlet yang is a mess dalam kehidupan saya tahun 2012. Tuhan, saya hidup melukai akan hati-Mu. Hidup Tuhan melukai akan keluargaku, bahkan diriku sendiri. What hinders us, you and me, to finish strong this year? Maybe itu hobi kita. Maybe itu priority kehidupan kita. Maybe itu pride kita. Kita mengatakan, God, I can do everything by myself. I'm a smart person, God. I can do everything by myself, Lord. I know how to do it. My education supporting me, God. I don't need you anymore. Atau mungkin itu pengalaman pahit yang menyakitkan kita. That's what we experience maybe tahun 2012. I experienced that. I almost cannot make it in my work. I experienced so much pain, kalau saya boleh katakan, so inhuman. Suatu kesalahan yang bukan, yang saya tidak mengerti, yang saya tidak tahu. But when the promotion come, instead of the promotion, to me, it's like a downgrade. I have to go home at 3 o'clock, sometimes 2 o'clock in the morning, just to take care of the problem. I have to be on the call every day with all the lawyers in the company. Saudaraku, until something hit my body, so much stress, and I start bleed. Saya start bleeding yang saya tidak pernah bleed. Sedemikian pendarahan yang saya tidak pernah alamin sebelumnya. Saudaraku, I almost giving up. Saya mengatakan, Tuhan, that is too much. That is just too much. When my son came to me, I said, Mom, you okay? I'm okay. My son said, I'm not. And he started crying and he said, Mom, I'm so mad with God. Why he did you like that? Saudaraku, pada saat itu I said to God, God is enough. It's enough. I don't mind about myself, but that involve my family is enough, is enough, is enough. Saudaraku, pada saat itu, saudaraku, I just come to His grace. God, I cannot do it anymore. I do not want to stop my race, seperti tadi dikatakan bahwa Derek Redmond, dia tergelincir, dia tidak hanya tergelincir, tandanya putus, saudaraku, dia penuh dengan kesakitan. Tapi he not stop at that moment. I'm not stop at that moment. It's just not because of my strength. It's because by His grace. He wake up lagi, saudaraku, dia lari kembali. Saudaraku, maybe unforgiveness spirit that hinders us to go to our race, to finish strong. Maybe orang yang menyakitin kehidupan saudara. Baik itu mungkin teman dekat saudara. Baik itu mungkin keluarga saudara sendiri. Maybe that is your co-worker. Maybe that's your son, your daughter, your wife, your husband, your children. I don't know. Maybe orang lain, maybe your boyfriend, your girlfriend. I don't know. But today, sama everybody, kita tutup mata di hadapan Tuhan. God soften my heart. God soften my heart. I want to finish strong today. I don't want to wait until the end of the year.
I want to finish strong every day. At the end of the day, I can say, God, I'm finished. Whatever you give it to me. Apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupanku, I'm finished it. God, the end of the day. Every day di dalam kehidupan kita. Maybe that is the selfishness. Just me. God just bless me. My family, myself, my work. Everything is just me. Saudaraku, when I was worried about the retreat last time, karena they schedule my son, I worry my first one, Kevin, I'm not that worried too much, but Kenny, waktu di schedule di dalam Sunday school, I was worried. I talked to the panitia, don't schedule him on the Sunday school, let him listen the word, so maybe he can be a better person. He can get something, the blessing. But you know what? I do not stay in the same room. Saya tidak stay in the same room dengan dia. Dan dia after the retreat, saya sharingkan ini di tim doa. Dia katakan, Mom, this is the best retreat that I have ever experienced. Ini ada retreat yang terbaik yang saya pernah experience. Saya melihat dia sibuk melayani di Sunday school. Saya melihat dia mendoakan teman-teman dia. Saya melihat dia involved di dalam ministry. Dia katakan, Mom, this is the best retreat that I have ever experienced. The selfishness, I try to keep it under my arm. But, I have to give it away. Apa yang menjadi my precious one dalam kehidupan saudara dan saya. Pada pagi hari ini, give it back to God. Maybe itu kekhawatiran kita. Khawatir akan masa depan kita. Khawatir akan anak-anak kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, burung pipit di udara Tuhan peliharakan. Apalagi kita, bunga bakung di padang Tuhan dandani. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Maybe itu yang hindrance kita untuk finish strong, dosa, ikatan kita.